Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 28 Mei 2020, hari Kamis. Teman-teman, buat yang baru gabung, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Saya sangat menghargai kedewasaan teman-teman dalam menyikapi isi dari bacaan ini, khususnya untuk tidak berkata hal yang agresif kepada siapapun, diri sendiri, orang lain, atau kepada channel ini. Oke, untuk informasi lebih ringkas, silakan lihat description box di bawah video ini. Kita mulai dari deck yang pertama, Lenormand. Kita ambil 3 kartu yang diacak oleh aplikasi ini. Kita lihat hari ini tentang bagaimana kita menyikapi informasi yang sifatnya masih perlu diuji dan khususnya terkait dengan sesuatu yang mungkin mengancam kita, membahayakan kita, dan mungkin punya agenda lain yang mengambil energi dari diri kita. Tetapi ini semua kuncinya ada di kita. Karena sebenarnya bagaimana kita bersikap terhadap pertanda tersebut. Jadi saya melihat bulan ini adalah sebagai kita mendapatkan pertanda. Pertanda itu sangat halus. Kita bisa mengambil, kita bisa mengacuhkan, tetapi pertanda ini barangkali sebenarnya salah satu bentuk proteksi terhadap kemungkinan adanya energi yang bisa menyedot apapun yang kita miliki, terutama energi positif kita. Kita lihat di sini saya sudah mengambil satu kartu yang jumping. Jadi satu kartu yang saya ambil adalah Nature Sign ini. Kemudian di bawah ada Advice card dan saya ambil. Berarti kita dapat 2 kartu dari Oracle of the Fairies. Dari satu kartu kita mendapatkan satu yang jumping dan satu yang ditambahkan sebagai advice. Nature's sign. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. Jadi tadi gambar bulan itu seperti kembali diulang pesannya di sini bahwa kita pada hari ini perlu untuk lebih sensitif terhadap pertanda. Bukan berarti kita langsung bereaksi, tetapi ini merupakan satu informasi di mana membutuhkan kehati-hatian kita dalam bersikap, karena bagaimanapun kuncinya ada di diri kita. Dan kalau kita lihat additional advice-nya adalah hope. Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Ya, jadi kalau misalnya kita mendapatkan pertanda dan ini membuat kita merasa waspada, maka kita tetap bisa menaruh harapan besar pada hasil akhir yang terbaik. Kenapa kita mampu menempatkan harapan tersebut? Karena kita yakin bahwa kita sebagai individu juga punya kemampuan untuk mengatasi semua masalah yang diberikan kepada kita setiap hari. Ya, keyakinan pada diri sendiri, apapun yang terjadi di sana, bahwa seberapapun informasi di sana, kita yakin kita mampu mengatasinya, itu akan membuat hari-hari kita menjadi jauh lebih menenangkan hati. Karena kita yakin apapun, kita orang dewasa, kita orang yang punya pengetahuan cukup, kita punya pengalaman banyak untuk setiap masalah, dan kita tahu bahwa setiap masalah seberapapun beratnya masalah tersebut, toh kita selalu bisa melewati hari-hari tersebut. Itu yang disebut dengan harapan. Sebenarnya datangnya dari pengalaman kita yang menunjukkan kita bisa melihat ke depan.
Dan energi dari Leo di mana bulan ini berada sekarang itu adalah energi optimis, energi yang otentik, spontan, apa adanya, dan itu adalah spontan yang positif. Pada saat ini, kalau di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, dia sextile dengan Lilith di Aries. Dia sendiri berada di 12 derajat. Lebih pagi di derajat yang lebih rendah, ya di sekitar 8 derajat, dia itu trine tadi, sextile-nya dengan matahari itu yang berada di 7 derajat, dan matahari juga sextile dengan Chiron. Nah, kembali lagi ketika ada titik mengaktifasi Chiron dan Lilith, memang energinya seperti gambar ular tadi. Ya, itu ada bahwasanya kalau kita punya feeling kayaknya ada ini deh. Memang ada. Tetapi itu tidak berarti kita tidak mampu mengatasi hal tersebut. Apalagi pada saat ini, hari ini bulan akan sextile dengan matahari. Kalau kita secara sengaja mengambil energi dari matahari, dan itu sangat dimungkinkan, energi matahari itu adalah energi kita bersinar, kita percaya diri, ya. Dan matahari adalah yang mengatur Leo, sehingga sebenarnya kita duduk manis dan penuh percaya diri di tengah lingkungan yang relatif chaos di luar, tetapi di hati kita nggak chaos, kita nggak kacau, kita percaya diri mampu mengerjakan apa yang harus kita lakukan hari ini. Oke, kita lanjut ke tarot. Ambil yang 4 kartu, langsung ke readingnya. Iya, dan energi Leo hari ini sangat dominan. The Strength. Energi Leo itu menunjukkan bahwa kita in control. Kita dalam kondisi mampu mengendalikan tidak hanya diri sendiri, tetapi kita cool, ya. Kita cool enough to present ourselves gitu ya. Kita yakin. Tetapi ini bukan hal yang mudah, karena kita ketahui bahwa untuk sampai pada posisi seperti ini, itu kita sudah pernah ngalamin yang rasanya ketendang dan kecakar, istilahnya seperti itu. Jadi karena kita sekarang dalam kondisi cool dan kita sudah tahu rasanya kalau kita tidak cool, ya, makanya hari ini kita memang harus berani. Itu kuncinya hari ini, berani. Kita punya tantangan adalah tidak memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan dan menyibukkan ke diri sendiri. Jadi self-centered. Kalau saya melihat Eight of Pentacles pada gambar ini lebih pada self-centered sebagai tantangan. Ya jangan, karena lebih baik kita melihat keluar dan kita menunjukkan diri kita yang penuh percaya diri seperti ini. Kayak habis minum obat keberuntungan gitu loh. Tapi ini kan benar-benar obat keberuntungan kan sesuatu yang kita imajinasikan, sesuatu yang kita no matter what gitu, apapun yang terjadi kita akan baik-baik saja, dan kita mampu melihat banyak pendapat orang yang kacau tadi dari sudut pandang mereka dan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mengancam kita, tetapi sesuatu yang membuat kita paham lebih jauh di mana posisi mereka dan kenapa mereka harus meneriakan hal tersebut. Saya akan ambil Wisdom Within hari ini, ambil reading yang 5 kartu. Iya, saya pikir ini juga energinya Leo. Passion. I bring passion and positive life giving energy to all that I do. Challenge-nya adalah giving. Kenapa giving menjadi challenge? I give this with joy. Oke,
Challenge-nya adalah kita terprovokasi oleh omongan orang yang sebenarnya itu bukan hal yang terlalu bermakna. Jadi take it easy. Guidance-nya adalah heaven karena kita paham apa yang menjadi prinsip-prinsip yang kita pegang. Seberapapun orang mengajak kita bicara kiri, kanan, atas, bawah, tetapi kita yakin dengan apa yang kita perjuangkan, fokuskan pada cara pandang yang lebih perspektif ya. Jadi seperti The Hangman tadi, dengan tenangnya kita melihat dan outcome-nya adalah I shine the light of awareness on my fears, knowing that I am stronger. Ini gambar the strength tadi. Jadi pengalaman masa lalu itu bisa membawa kita pada ketakutan atau justru keberanian. Ketakutan ketika kita fokus pada antisipasi terhadap hal negatif. Keberanian ketika kita sudah mengambil pelajaran masa lalu sebagai basis dari keyakinan diri bahwa seberapapun buruknya di masa lalu, sebagaimana saya sudah mengalami, toh saya baik-baik saja dan toh saya sudah paham bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Oke, hari ini sepertinya kita diminta untuk menjadi lebih berani, tapi bukan berarti kita menyerang tanpa melihat kiri kanan, tidak seperti memakai kacamata kuda, tapi sebaliknya kita melihat semua situasi dengan kemampuan kita bertahan pada prinsip-prinsip kita. Kita tidak akan tergoyahkan dan kita punya harapan bahwasanya semua pertanda negatif yang kita sudah pahami dari awal, kita ambil sebagai bagian untuk warning kita, justru menjadi dasar untuk pengharapan kita menyelesaikan masalah yang mungkin rumit dan sangat sensitif, dan barangkali ini ada nilai politik di balik ini, di mana kita tidak ingin terjebak di dalam komunikasi yang politis, tetapi mencapai yang terbaik buat kita dan kira-kira bisa membuat ular tersebut relatif jauh dari hasil akhir apapun yang kita bahas hari ini. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.